Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nuritu with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3, muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Tujuan kerjasama ASEAN. 1. Mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana prasarana, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota ASEAN. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. 6. Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN. 1. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Dan meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Lalu, masih manfaat kerjasama ASEAN, yaitu semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, dan meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Berikut peta pikiran kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN itu sikapnya adalah bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN, bekerja keras dan mau menerima perubahan dalam era globalisasi, lalu menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Tujuan kerjasama ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, lalu mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, dan meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian kawasan di Asia Tenggara. Nah, untuk hasil dari kerjasama ASEAN pada bidang sosial, contoh kerjasamanya yaitu menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara anggota ASEAN, dan manfaatnya masalah pengembangan penduduk dapat teratasi. Lalu pada bidang budaya, contoh kerjasamanya menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year,
Manfaatnya memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik-musik negara ASEAN. Lalu pada bidang politik, contoh kerjasamanya yaitu mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Dan manfaatnya meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Dan yang terakhir di bidang iptek, contoh kerjasamanya yaitu mengadakan pertukaran pelajar dan manfaatnya yaitu sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Berikut merupakan peta pikiran dari kerjasama ASEAN. Ada sikapnya, tujuan, dan hasil atau contoh-contoh dan manfaat kerjasamanya. Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.